Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Ibu Gita Maharani, salah satu guru dari SMA Negeri 18 Bandung. Ibu ucapkan selamat datang bagi kalian siswa-siswi baru SMA Negeri 18 Bandung. Walaupun kalian menyaksikan penjelasan Ibu di rumah masing-masing karena kita masih belajar di rumah, tetapi Ibu harap kalian tidak mengurangi semangat untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 18 Bandung. Jangan lupa untuk tetap safety untuk menghadapi virus COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak dengan yang lain. Bahas kali ini adalah 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Materi ini dibuat oleh Hana Masita. Kalian bisa lihat ulang melalui internet. Poin yang pertama untuk belajar efektif adalah satu, merasakan kebutuhan untuk belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang akan belajar dengan baik jika kita merasa perlu pembelajaran itu. Misalkan begini, saya ingin belajar, saya ingin bisa matematika, maka secara otomatis itu kalian akan belajar dengan baik karena saya merasa butuh loh untuk bisa matematika. Itu berbeda kalau kalian belajar dengan terpaksa. Kalian merasa tidak perlu dengan matematika tapi dipaksa harus belajar matematika karena misalkan besok mau ulangan. Itu hasilnya tidak akan terlalu bagus, tidak akan sebaik jika kalian memang membutuhkan pelajaran matematika. Karena kalau kalian perlu untuk belajar, kalian tidak akan melihat apakah besok ada ulangan atau tidak, apakah ada PR atau tidak. Dorongan untuk belajar itu akan terus muncul karena kalian merasa perlu untuk bisa. Kemudian yang kedua adalah belajarlah di manapun kita suka. Jadi tempat belajar bagi kita itu bisa saja berbeda-beda. Contohnya misalkan ada orang yang lebih senang belajar di kamarnya sendiri tanpa siapapun dalam suasana yang sangat hening. Kemudian ada juga orang yang senang belajar di tempat keramaian. Ada juga orang yang misalkan senang belajar bersama teman-temannya, gitu ya. Jadi tiap orang harus mengenali dulu, saya nih sukanya belajar di tempat seperti apa. Karena dengan mengetahui kita sukanya belajar di mana, itu akan mengefektifkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah cicilah belajar sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa memasukkan semua materi sekaligus ke dalam otak kita. Bukan berarti otak kita ada kapasitasnya, bukan. Tetapi karena otak kita tidak bisa menampung seluruh materi secara sekaligus. Ketika kita menjejalkan banyak sekali materi ke dalam otak kita, bisa saja kita akan mengalami yang disebut dengan kram otak. Kram otak itu adalah suatu kondisi di mana otak kita tidak bisa lagi menampung materi karena terlalu penuh, seperti misalkan teko yang diisi air terus menerus sehingga air tersebut meluap keluar. Tapi dengan mencicil sedikit demi sedikit, maka otak itu dia akan memasukkan ke dalam memorinya sedikit demi sedikit, lalu kemudian ketika kita membutuhkan memori tersebut, itu bisa muncul kembali dengan mengingatnya. Lalu kemudian bagi waktu belajar. Dengan membagi waktu belajar, kita akan lebih mengefektifkan belajar kita. Seperti apa sih misalkan membagi waktu? Nah, ada beberapa orang yang setelah pulang sekolah itu mereka mengulang lagi pembelajaran yang tadi diberikan di sekolah. Kenapa? Karena masih hangat materi yang tadi diberikan pagi-pagi di sekolah, kemudian diulang lagi secara review cepat. Kemudian malamnya kita akan belajar lagi untuk pembelajaran besok harinya. Nah, itu adalah pembagian waktu. Atau misalkan kita kalau tidak ada ulangan nih, kita cukup misalkan belajar setengah jam sehari. Kemudian ketika ada belajar baru kita menambah waktu pembelajaran kita. Lalu yang kelima adalah berdiskusi. Ada beberapa orang yang senang berdiskusi untuk menambah pembelajaran bagi mereka. Jadi belajar yang efektif bagi mereka adalah jika mereka saling bertanya, saling menjawab, kemudian saling menjelaskan kepada teman-teman. Selanjutnya adalah
kita harus mencari cara bagaimana membantu kita untuk berkonsentrasi dalam belajar. Ada beberapa orang yang membutuhkan alat bantu untuk bisa berkonsentrasi. Misalkan untuk orang-orang yang tipe pembelajarannya audio, itu mereka lebih senang belajar dengan ditemani musik, karena dengan ditemani musik mereka itu lebih konsentrasi. Tapi ada juga orang yang belajar dengan suasana yang sangat hening, karena dengan suasana yang sangat hening mereka dapat untuk berkonsentrasi. Tapi ada juga yang senang belajar sambil menonton televisi. Jadi ketika dia belajar sambil ditemani televisi itu mereka membuat lebih konsentrasi. Atau juga ada yang lebih konsentrasi kalau misalkan dia belajar di taman, di tempat terbuka, di taman atau di tepi pantai kalau yang rumahnya dekat pantai dan sebagainya. Kemudian cara selanjutnya adalah pahami, jangan hanya menghafal. Setiap materi yang kita pelajari kalau cuma dihafal itu tidak akan lama bertahannya dalam memori kita. Tetapi kalau misalkan kita belajar menghafal dan juga memahami, jadi paham apa yang kita pelajari, itu biasanya akan bertahan lama di memori. Dan biasanya ketika kita ulangan, karena kita sudah paham tanpa menghafal lagi pun kita sudah tahu. Nah misalkan seperti ini, kebetulan karena ibu adalah guru matematika, ibu akan berikan contoh dalam pelajaran matematika. Misalkan dalam pelajaran statistik, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah data. Kalau kita cuma menghafal, oh materi statistik loh, ini statistik ini adalah pelajaran yang digunakan untuk mencari rata-rata, mencari titik tengah, median, kemudian mencari modus, kemudian mencari kuartil dan sebagainya, itu tidak akan menjadi terlalu hafal nanti ketika ulangan. Tapi kalau kalian paham, oh ini loh pelajaran statistik. Statistik itu adalah pelajaran tentang cara mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan agar bisa dipahami oleh orang-orang yang memerlukan data tersebut. Kita akan langsung paham bahwa untuk orang biar tahu tentang penyajian suatu data, maka dia harus menghitung dulu rata-rata atau menghitung modus atau menghitung median dan sebagainya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah jangan malu untuk bertanya. Ketika kita belajar, pastinya kita mungkin tidak akan langsung paham semua ketika guru menjelaskan, atau ketika kita membaca suatu materi, atau ketika kita menonton tayangan pembelajaran online di YouTube atau misalkan di aplikasi pembelajaran lainnya. Jangan segan-segan untuk bertanya, karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Kalau bagi kalian mungkin malu bertanya sesat di ulangan. Jadi kalau misalkan kalian ada yang tidak paham nih materi, salah satu materi, jangan segan-segan untuk bertanya. Siapa ini yang harus yang kepada siapa kita bertanya? Bisa saja kepada guru, kalian mendatangi guru baik secara langsung ataupun misalkan konsultasi di media sosial. Kemudian bisa juga kalian bertanya kepada teman atau kepada guru bimbel kalau kalian ikut bimbel, atau kalian ikut perkumpulan belajar secara online. Kalian bisa saling bertanya jawab di chatting terus meski gagal. Sebagai siswa atau sebagai pembelajar, kita pasti akan mengalami atau mungkin saja beberapa kali kita mengalami kegagalan dalam belajar. Nah, ketika kita gagal dalam belajar, itu hendaknya kita tidak berputus asa, tapi coba terus. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Contohnya begini, kalau misalkan kalian belajar tentang anak IPA nih ya, misalkan kalian belajar tentang kimia, kalian sudah belajar secara sungguh-sungguh, tetapi ketika pas ulangan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu hendaknya kalian tidak putus asa lalu bilang, saya mah nggak cocok dengan pelajaran kimia, nggak sesuai materinya dengan passion saya, dengan keinginan saya. Udah, saya mah mau seadanya aja, nggak mau belajar lagi karena capek-capek belajar. Tapi kan hasilnya ternyata di bawah KKM, misalkan nilainya ternyata cuma 40-50. Nah, kalau kalian punya prinsip seperti itu, tidak mau mencoba lagi walaupun gagal, itu kalian tidak akan pernah berhasil. Tetapi ketika kalian sudah belajar lalu dapat nilai ulangan jelek, kamu tidak boleh stuck di situ, tidak boleh berhenti di situ. Kamu harus belajar lagi, lebih giat lagi.
Karena lama-lama kalau kalian terus-menerus belajar dengan giat, bukan mustahil keberhasilan itu akan menjadi milik kalian. Kemudian selanjutnya adalah sukai mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita suka, kesulitan apapun akan kita lakukan. Misalkan, saya sebenarnya untuk anak IPS nih ya, saya sebenarnya tidak terlalu suka pelajaran sejarah gitu ya. Sehingga ketika belajar sejarah yang begitu banyak hafalan-hafalan tentang nama-nama, tentang tahun-tahun, tempat kejadian dan sebagainya, itu kalian tidak bisa mengingat banyak. Nah, ketika kalian misalkan merasa bahwa sejarah itu pelajaran yang paling sulit bagi kalian, tolong untuk mempush otak kalian. Hilangkan perasaan tidak suka terhadap pelajaran sejarah. Karena ketika kalian sudah tidak suka dengan materi sejarah, mau belajar seperti apapun itu kalian tidak akan berhasil. Tetapi tolong untuk mempush otak kalian bahwa saya suka pelajaran sejarah, saya suka menghafal tentang kejadian-kejadian di masa lampau, saya juga suka mempelajari tentang biografi dari para pahlawan atau dari tokoh-tokoh sejarah. Pelajari, pahami, kemudian sukai, pelajari dan pahami, maka itu akan membuat pembelajaran kalian menjadi lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah manfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, kalau setiap kali kita belajar kita selalu menuntut fasilitas yang tidak kita miliki, itu tidak akan berhasil. Contohnya seperti ini. Aduh, saya sih nggak bisa ya belajar komputer karena saya kan nggak punya komputer di rumah. Saya juga nggak bisa ya belajar online karena saya nggak punya handphone. Saya nggak bisa nih belajar materi ini, saya nggak punya bukunya. Nah itu, kalau kalian berpikir seperti itu, ya kapan kalian berhasilnya? Tapi manfaatkan fasilitas apapun yang kalian miliki. Jika kalian ingin belajar online tapi kalian tidak memiliki komputer, kalian bisa memanfaatkan teman kalian yang memiliki komputer atau fasilitas tersebut di rumah. Kalian bisa datang ke rumahnya, kemudian ikut belajar bersama. Tentu saja cari teman yang memang senang belajar bersama, sehingga kalian berdua bisa memanfaatkan satu fasilitas dengan berdua. Atau bisa juga kalian pergi ke warnet, atau bisa juga memanfaatkan fasilitas yang disediakan di sekolah. Biasanya di sekolah itu ada beberapa komputer yang bisa digunakan oleh para siswanya, misalkan di perpustakaan. Di perpustakaan itu biasanya ada komputer yang bisa dimanfaatkan oleh para siswanya untuk belajar. Kemudian kalau misalkan kita tidak memiliki fasilitas handphone sendiri, tidak usah dijadikan alasan untuk tidak bisa belajar online, karena kalian bisa meminjam punya orang tua kalian. Apalagi handphone di zaman sekarang itu merupakan salah satu kebutuhan yang primer, karena kita beraktivitas, berinteraksi itu sekarang, apalagi di masa COVID seperti ini, itu menggunakan atau melalui handphone. Kamu bisa pinjam dulu kepada ibu kalian, bisa pinjam kepada kakak kalian, atau bisa pinjam kepada ayah kalian untuk bisa belajar online. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar. Selanjutnya, buatlah review atau peta konsep. Review atau peta konsep itu akan membuat kalian bisa lebih memperinci lagi cara pembelajaran kalian. Jadi ketika kalian ingin belajar, misalkan saya ingin belajar tentang materi fisika misalkan ya, kalian bisa membuat poin-poinnya terlebih dahulu. Misalkan fisika hari ini kita belajar tentang vektor, misalkan apa sih yang dimaksud dengan vektor, kemudian bagaimana cara menghitung vektor, lalu apa sih manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian membuat peta konsep seperti itu kan mengarahkan kalian dari pembelajaran yang acak-acakan, dan itu akan lebih mudah diterima oleh otak kalian. Kemudian buatlah kesimpulan. Membuat kesimpulan akan menjadikan bahwa apa yang kalian pelajari itu lebih terkonsentrasi gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Hari ini saya belajar matematika tentang eksponen atau bilangan perpangkatan. Ternyata eksponen itu, ini kesimpulan ya, misalkan ternyata eksponen itu adalah aplikasinya untuk menghitung bilangan yang besar. Kemudian kebalikan daripada eksponen itu adalah logaritma, yang fungsinya adalah misalkan dulu digunakan untuk menghitung jarak antar bintang. Kemudian eksponen itu cara menghitungnya adalah seperti ini. Ini adalah sifat-sifat daripada eksponen. Kemudian ini adalah cara menghitung eksponen di dalam persamaan aljabar dan seterusnya. Kemudian buatlah atau cobalah dengan latihan soal. Ada beberapa materi yang tidak bisa hanya dihafal.
terutama untuk materi hitungan seperti fisika, kimia, matematika, akuntansi. Itu adalah materi-materi yang hanya bisa dipahami kalau kalian mengerjakan latihan soal. Jadi tidak bisa dihafal, tidak hanya sekedar menghafalkan rumus saja. Jadi kalau kalian menghafalkan rumus saja tanpa mencoba latihannya, sampai kapanpun tidak akan bisa. Jadi ini ada rumus, ini ada latihan soal, kalian kerjakan, kalian pahami, kemudian kalian tarik kesimpulannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tentu saja sebagai umat yang beragama kita harus berdoa. Berdoa ini bisa dilakukan sebelum dan sesudah belajar. Terlepas dari apapun agama dan keyakinan kalian, berdoa ini adalah salah satu cara ampuh untuk membuat kita lebih memahami pembelajaran kita. Karena kita dengan berdoa itu meyakini, oh ini saya sedang melakukan suatu kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi yang lainnya. Mungkin demikian materi yang Ibu sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung untuk belajar bersama guru-guru. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 18 Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.